Oku Sumsel Trans TV 45 melaporkan. Kunjungan Gubernur Sumsel Haji Herman Deru di Batu Raja pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekira pukul 10.50 WIB. Kedatangan Gubernur Sumsel ke Kabupaten Oku disambut langsung oleh Bupati Oku Haji Teddy Melwansyah beserta Prokopimda Kabupaten Oku. Setelah menghadiri acara pernikahan, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru langsung menghadiri acara launching Sekolah Pencetak Wirausaha Tingkat SMU SMK se Kabupaten Oku. Acara peluncuran SPW diisi dengan berbagai macam rangkaian acara yaitu tari sambut laporan Ketua MKKS SMK Oku, penandatanganan nota kesepahaman antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri yang disaksikan oleh Gubernur dan Bupati, serta penyerahan bantuan kepada siswa, wirausahawan muda serta peluncuran resmi program SPW. وعجيب سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara SMK di Kabupaten Oku dengan beberapa mitra industri lokal yang telah bersedia bekerja sama dalam pemagangan siswa, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK, serta penguatan taking victory dan riset terapan sekolah. Kami juga memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk meninjau langsung stand pameran produk-produk hasil karya siswa yang menjadi bukti nyata bahwa pendidikan vokasi dan umum di Oku tidak hanya mendidik tetapi melahirkan insan berkarya. Kunjungan Bapak Gubernur tidak hanya memberi semangat kepada siswa, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh integrasi pendidikan dan dunia kerja. Tujuan dari SPW adapun satu, menumbuhkan jiwa usaha dan semangat inovasi di kalangan pelajar, menjadikan sekolah sebagai pusat wirausaha lokal, mendorong kemitraan
strategis antara sekolah dan industri, serta menciptakan lulusan yang siap bersaing di era global. Kami mohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk berkenan membuka secara resmi peresmian Sekolah Pencetak Wirausaha SMA SMK se-Kabupaten Oku, menyaksikan penandatangan MOU antara SMK dan dunia usaha, serta mengunjungi hasil karya siswa-siswi berbakat tadi. Yang pertama, SMK Negeri 2 Oku dengan Karin Beauty Clinic. SMK Negeri 2 Oku dengan Karin Beauty Clinic merupakan kerjasama pelatihan dan praktek kerja lapangan peserta didik. Perjanjian kerjasama dengan PT PLN UPT Basraja dengan SMK Negeri 3 Oku meliputi bantuan TJSL berasal dari dana CSR tahap pertama dan untuk pelatihan dan konversi 3 unit motor konvensional ke motor listrik serta persiapan pendirian bengkel konversi tipe B bersertifikat Kementerian Perhubungan. Kami persilakan untuk beri aplaus. Dan selanjutnya adalah penandatanganan SMK Negeri 4 Oku dengan CV Taruna Tani yang merupakan kerjasama pelatihan dan praktek kerja lapangan peserta didik. Baik. Penyerahan bantuan modal usaha dari Gubernur Sumatera Selatan Faris Irwansyah dari SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu, kemudian 2 diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Oku Tri Novitasari dari SMK Negeri 2 Oku, dan selanjutnya Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Jihan dari SMK Negeri 4 Oku, kemudian Nabila Nur Afizah R dari SMA Negeri 3 Oku, dan yang terakhir Jihan Yulika dari SMA Negeri 11 Ogan Komering Ulu. UMKM ini Pak Kepala Sekolah, MKKS, para guru yang sering saya sampaikan, yakni ada 3 yang perlu kita sudah asah untuk dapat nanti didorongkan kepada siswa. Yang pertama yakni keterampilan. Artinya sekolah tentu tidak bisa hanya karena perintah untuk dapat mendidik anak-anak ini sesuai keterampilan, karena ini berkaitan dengan bakat. Kalau kita ibaratkan main musik saja, kalau Ohang ini jurusannya main gitar, kita suruh main organ, dia tidak masuk. Begitu juga kewirausahaan. Nah, inilah harus diawali dengan penelusuran dulu. Mungkin bisa bekerja sama dengan psikolog atau psikiater. Ini minat bakat anak ini kemana? Waktu penutupan retret aku bilang, proses untuk menuju sebuah kepastian bakat, atau kalau bahasa wong asing itu, bahasa Cina itu Hong Shui-nya, kalau bahasa Jawa sinung atau enggak sinungnya. Kalau tanpa dipelajari secara khusus, maka dia akan tergantung dengan alam yang berputar lama. Jadi kalau kita bicara wira swasta ini bakat. Jadi kalau anak yang memang tidak bakatnya wira swasta, nggak perlu kita asah, mungkin diasah dalam aspek lain. Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh Gubernur Sumatera Selatan tahun 2025. Kami ucapkan selamat tentunya pada seluruh para sekolah yang telah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami persilahkan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara ini. Terima kasih atas kita meluncing SWP, Sekolah Pencetak Wirausaha. SPW ya? SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Saya tadi bilang sama para kepala sekolah dan guru, kan di sini ada guru BP kan, telusuri dulu minat bakat anak-anak ini. Dia lebih kecenderungannya kemana? Sebab wira swasta itu adalah sebuah profesi yang tidak bisa main-main. Utamanya masalah kepercayaan, keterampilan itu bisa kita cari, bisa kursus, bisa sekolah. Pangsa pasar harus jeli kan, bagaimana pasar offline, pasar online. Ini yang harus didorong, anak-anak ini harus berani berpameran, display istilahnya kan. Harus ada display di mana-mana. Yang ketiga, akses permodalan. Akses permodalan ini juga berbagai, bukan berharap bantuan. Kalau bantuan itu sifatnya hanya stimulus. Tapi yang paling penting, bagaimana dia mengelola kepercayaan dengan mitra sehingga bisa kerjasama ini seimbang. Sudah berapa sekolah yang dilibatkan? Program sekolah pencetak wirausaha ini kita mengajak seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Oku, khususnya tingkat SLTA. Nah, kita mencari anak-anak yang sudah punya usaha sendiri rumah, karena tingkat pendidikan kita kembali lebih usaha. Jadi anak-anak yang sudah, ini kita data melalui seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Oku. Saya contohkan misalnya SMK 2, anak-anak yang sudah punya usaha sendiri, kita kumpulkan. Itulah makanya hasil produk-produk tadi. Dan itu anak-anak sudah menghasilkan sendiri, minimal tidak membebani orang tua. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya ada 22 sekolah. 22 sekolah. 22 sekolah. Negeri swasta? Negeri kami. Oh, negeri semua. SMK dan SMA. SMK ada 17 SMA negeri dan 5 SMK negeri. Launching ini baru pertama kali, Pak? Ya, baru pertama kali, karena ini sebenarnya ini ada perkembangan dari kelas kewirausahaan. Kalau di SMK itu ada kelas kewirausahaan. Nah, jadi anak-anak itu kalau saya bukan kelas industri di sekolah SMK 3 itu. Jadi kelas industri ini kerjasama dengan industri-industri. Nah, saya sudah buka satu kelas industri. Nah, bekerjasama dengan PT Panasonic Jakarta. Ini sudah masuk ke sana. Dan ini nanti kita menghasilkan anak-anak ini untuk berwirausaha tadi. Kita buka itu kegiatannya servis AC. Jadi perangkat AC sudah belajar anak-anak. Nah, begitu juga di SMK 2 ini, karena saya pernah di sini, saya pernah anak-anak itu saya menciptakan jahit baju sendiri sampai 2000 baju. Nah, inilah munculnya anak-anak yang berinovasi.